Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Saya merupakan mahasiswa PGSD STKIP PGRI Bangkalan dengan NIM 73 kelas B. Adapun presentasi yang saya buat yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan dimulai sejak masa perlawanan terhadap bangsa asing hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan ini dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada tiga, yaitu pertama itu perlawanan fisik, yang kedua pergerakan nasional, dan yang ketiga itu perjuangan diplomasi. Adapun fase-fase perjuangan prakemerdekaan, yang pertama yaitu perlawanan fisik kedaerahan sebelum tahun 1908. Pergerakan nasional dimulai dari tahun 1908 sampai 1942. Perjuangan ini beralih menggunakan organisasi modern, diplomasi, dan pendidikan dengan visi nasional. Pada tahun 1912 itu berdirinya Syarikat Islam, dan pada tahun 1926 itu Sumpah Pemuda mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan pada tahun 1927 pendirian PNI oleh Soekarno. Dilanjut pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, dan tibalah pada akhirnya yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Adapun pasca kemerdekaannya, yang pertama itu perjuangan fisik, pertahanan militer, rakyat dan tentara. TKM melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu dan Belanda. Yang kedua itu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang ketiga yaitu Palagan Ambarawa pada bulan Desember tahun 1945, dan dilanjut Bandung Lautan Api pada bulan Maret pada tahun 1946, dan Puputan Margarana pada bulan November 1946, dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Setelah pasca kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berhenti di situ saja, melainkan Indonesia harus memperjuangkan diplomasi perundingan. Pemerintah Indonesia ini menempuh jalur perundingan untuk mendapat pengakuan kedaulatan internasional. Seperti yang pertama itu yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 sampai 1947, dan dilanjut Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan dilanjut Perjanjian Romroyen pada tahun 1949, dan dilanjut Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk melakukan diplomasi perundingan supaya bangsa mendapat pengakuan kedaulatan internasional. Yang selanjutnya yaitu pengertian semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah sikap dan perasaan cinta terhadap bangsa dan negara yang ditunjukkan dengan rasa persatuan, kesatuan, serta ingin untuk menjaga dan menunjukkan negara. Semangat ini mendorong seseorang untuk satu, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kedua ini rela berkorban demi negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Jadi di Indonesia merupakan negara yang kaya agam bahasa, budaya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan toleransi untuk menjaga persatuan. Adapun bentuk-bentuk nilai-nilai semangat kebangsaan, yang pertama itu cinta tanah air. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus memiliki sikap cinta terhadap tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua itu rela berkorban. Yang ketiga itu persatuan dan kesatuan. Jadi kita sebagai bahasa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan yang menimbulkan
yang akhirnya ini menimbulkan kedamaian, baik dari segi budaya, segi dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu pantang menyerah. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga bangsa Indonesia harus memiliki sikap pantang menyerah dan menghargai setiap proses yang sudah kita lakukan. Yang keempat yaitu toleransi. Nah, toleransi ini adalah menjaga kepercayaan orang lain tanpa melukainya. Seperti di Indonesia terdapat berbagai banyak agama, di situ terdapat perbedaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, warga, harus melakukan toleransi jika terdapat perbedaan dalam segi apapun. Yang terakhir tuh semangat gotong royong, yang dimana dapat memanfaatkan gotong royong ini sebagai persatuan dan kesatuan sehingga menciptakan suasana yang damai. Nah, adapun contoh semangat kebangsaan di era modern, yang pertama itu di lingkungan sekolah. Jadi kita selama di sekolah harus mempunyai semangat kebangsaan, seperti contoh membersihkan sekolah, merawat sekolah, dan menjaganya. Yang kedua itu di masyarakat. Jadi kita sebagai warga yang berada di lingkungan masyarakat itu harus toleransi, harus gotong royong, harus melakukan kesatuan dan kesatuan supaya menciptakan suasana yang damai. Nah, yang terakhir itu di era digital. Di era digital yang sangat melesat ini, kita diharuskan mempunyai semangat kebangsaan, baik dari segi media sosial dan lain-lain. Adapun unsur-unsur semangat kebangsaan, yang pertama itu rasa memiliki. Jadi kita harus memiliki rasa memiliki ini, tidak boleh memiliki perasaan yang acuh tidak acuh. Nah, yang kedua ini rasa bangga. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bangga terhadap identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga itu solidaritas. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai solidaritas yang tinggi, supaya yang seperti tadi itu gotong royong, saling bantu tolong menolong, itu mempunyai rasa solidaritas sesama warga negara Indonesia. Kita bisa menerapkan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya yang pertama itu di bidang ekonomi dan budaya. Yang kedua itu di bidang pendidikan dan lingkungan, dan yang ketiga itu di bidang sosial dan hukum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kesimpulannya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan rangkaian peristiwa usaha rakyat dalam melawan penjajahan demi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang dilakukan melalui berbagai bentuk seperti perjuangan fisik, diplomasi, serta pendidikan dan organisasi. Dari perjuangan tersebut lahirlah semangat kebangsaan, yaitu rasa cinta, bangga, dan memiliki sesama bangsa dan negara yang mendorong kesatuan dan persatuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan tidak ada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.